Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man wala. Kita masuk ke ismul isyarah ya, isim ma'rifah selanjutnya. Yaitu yang pertama kemarin sudah kita bahas tentang domir, yang kedua isim alam, sekarang yang ketiga ismul isyarah. Qala Syekh Ar-Ru'aini rahimahullah faslun ismul isyarati mawudi alimu syarin ilaih. Pasal isim isyarah adalah isim yang dibuat untuk diisyaratkan kepadanya. Wa huwa dza lil mufradi mudzakkar, yaitu utama dza untuk mufrad mudzakkar. Wadhi wadhihi wati watihi wata lil mufradatil muannasati, untuk mufrad muannas. Wadani lil musannal mudzakkar fi halati raf'i, kemudian dzani untuk musanna mudzakkar ketika rafa. Wadzaini fi halatai nasbi wal jarri, kemudian zaini untuk ketika nasab dan jar. Watani lil musannal muannas fi halati raf'i, kemudian tani untuk musanna muannas ketika rafa. Wataini fi halatai nasbi wal jarri, taini untuk ketika nasab dan jar. Walil jam'i mudzakarun kana au muannasan, untuk yang jamak baik itu mudzakar atau muannas. Ulai bil madi indal hijaziyin, menurut hijaziyin pakai hamzah, dimatkan pakai hamzah. Wabil qasri, dan dengan qasr yaitu pakai alif ujungnya, indat tamimiyin, menurut Bani Tamim. Qala Syekh Al-Ahdal rahimahullah faslun fi bayani asmail isyarah, pasal tentang penjelasan isim-isim isyarah. Watu samal mubahamat, dinamakan juga isim mubaham. Jadi isim mubaham itu ada dua ya, ada isim isyarah sama isim mausul nanti ya. Tapi ini termasuk isim ma'rifah ya. Li umumiha wa solahiyatiha lil isyarati ila kulli jinsin, karena dia sifatnya universal ya, dan layak untuk mengisyaratkan kepada semua jenis. Wa ila ashkhasi kulli nau'in, dan kepada sosok semua jenis. Jadi maksudnya dia bisa untuk mengisyaratkan apa saja gitu ya. Bisa makhluk hidup, benda mati, bisa pokoknya yang abstrak, yang konkret itu bisa gitu ya. Nahu yang tanya hada hayawanun, wa hada jamadun, wa hada rajulun, wa hada farasun. Nah ini bisa untuk hayawan, untuk jamad ya, benda mati, rajulun seorang pria, farasun untuk binatang gitu ya. Ismul isyarati hadduhul mumayyizu lahu amma adahu huwa, isim isyarah yang menjadi definisinya yang membedakan dia dengan yang selainnya adalah ma ai kulusmin. Jadi ma di sini artinya setiap isim ya, kita artikan setiap isim. Wudiya limusyarin ilaih, dibuat untuk diisyaratkan kepadanya. Ai limusamman ma'al isyarati ilaih, yaitu untuk yang diberi nama bersama dengan isyarat kepadanya. Qawalika hadza musyiron ila Zaidin masalan, contohnya perkataanmu hadza, ini ya, ini sambil mengisyaratkan misalnya kepada Z ya. Fatadulu lafzatu dza ala dzati Zaidin wa alal isyarati litilka dzat. Maka lafaz dza menunjukkan kepada dirinya si Z ya, dan menunjukkan kepada isyarat kepada zat tersebut. Wa dza yusyaru bihi lil mufradatil mudzakkar. Yang pertama dza ya, dza disyaratkan dengannya kepada mufrad mudzakkar. Ya nanti kalau hadza ya, zalika itu sudah ada tambahannya ya, sudah ada tambahan huruf. Tapi yang murni untuk satu laki-laki itu za ya, itu yang murni.
Min ayyi jinsin kana, dari jenis apapun ya, mudzakkar berakal atau tidak berakal atau pokoknya semuanya ya. Wa alifuhu asliyatun alal asoh. Kemudian menurut pendapat yang sahih, yang lebih sahih ya, alifnya itu asli bukan zaidah. Faqala al-Kufiyun al-ismu huwa dzalu faqat. Kalau Alinau Kufa mengatakan asli isimnya itu hanya huruf dzal saja. Wal alifu zaidah, alifnya tambahan. Ditaksir, untuk memperbanyak, bidalil lisukutiha fitasniyah, dengan dalil ketika musanna alifnya dihapus ya. Nahu dzani, jadi musananya dzani kan alifnya dihapus karena musanna kan menambahkan alif dan nun. Warudda bi anadzani laisa tasniyata dza. Nah, ini bantahannya yang mengatakan alifnya asli, zani itu bukan musanna bagi za. Bal yasigatun wudiyat li tasniyati, tapi zani itu berdiri sendiri ya, dia bentuk yang dibuat untuk musanna. Jadi bukan ngambil dari za, tapi dia berdiri sendiri. Ka antuma wa huma, sama seperti antuma dan huma. Wadhihi, kemudian selanjutnya yang untuk muannas ya, zi dan zihi. Yang muannas nanti ada 5 ya, yang pertama dan kedua zi dan zihi. Biskanil ha wa bikasriha. Nah, zihi ini haknya bisa disukun jadi zih gitu ya, bisa juga dikasroh bigori isba'in, tanpa dipanjangkan. Zihi ya pendek itu, bisa juga nanti panjang ya. Jadi dia ada 3 variasi, zih, zihi dan zihi. Wawa makna qalil faqihi bil ikhtilas wa bil ikhtilas. Nah, ini makna perkataan al faqihi wa bil ikhtilas, yaitu tanpa isba. Watihi bi iskanil ha wa bi kasriha bil isba'i wa tarkihi. Kemudian ti dan tihi. Nah, ini sama seperti tadi, tihinya itu bisa sukun, bisa kasroh, pakai isba atau tanpa isba. Wata yang kelima ta ya, bil qasri, itu maksudnya ada alif di ujungnya. Yusyaru bi kullin min hadil qismah lil mufradatil muannasah. Disyaratkan dengan 5 lafaz ini kepada mufrad muannas. Wala yusanna min lugatil mufradatil muannasah illata wahdaha. Tidak dimusanakan dari kelima lafaz ini yang muannas ini kecuali ta saja, li'annahu la yalzamu ma'aha kasirut taghyir. Karena kalau ta ini tidak menimbulkan ketika dimusanakan banyaknya perubahan. Jadi tani gitu ya, musananya tani atau bentuk musananya ya. Wa qataqal isyaratu lil muannasi bil lafdil mudzakkar ka qouli ta'ala. Nah, terkadang isim isyarah untuk muannas tapi pakai lafaz mudzakkar. Seperti firman Allah Ta'ala, falamma ru'asyamsa bazighatan qala hadza rabbi. Nah, itu ada asyamsa ya muannas, tapi di sini pakai isim isyarahnya hadza ya, hadza. Harusnya kan hadhihi gitu ya kalau muannas. Wa huwa li iradatil jurmi awil kaukab. Nah, di sini penerangannya mengapa pakai hadza. Karena di sini ingin untuk mengisyaratkan kepada al-jurmu atau al-kaukab. Al-jurmu itu benda langit ya, al-kaukab bintang. Nah, al-jurmu dan al-kaukab ini kan mudzakkar ya. Wakila li'annahu hikayatu qouli Ibrahim, ada mengatakan ini hikayat perkataannya Ibrahim. Walam yakun min lisanihil farqu bainal mudzakkar wal muannas fil isyarah. Di mana Nabi Ibrahim bahasanya itu tidak membedakan antara mudzakkar dan muannas dalam mengisyaratkan.
Ya berarti sama seperti bahasa Indonesia ya, nggak ada beda mudzakkar muannas. Kama la yufarraqu bainahuma fi dzalika turku wal fursu. Sebagaimana tidak dibedakan juga antara mudzakkar dan muannas ketika mengisyaratkan dalam bahasa Turki dan Persia. Balil mudzakkar wal muannasu indahum fi dzalika al sawa. Bahkan mudzakkar dan muannas menurut mereka dalam mengisyaratkan itu sama ya. Qalahu Abu Hayyan, ini dikatakan oleh Abu Hayyan. Wadani bikasri nun mukhaffafatan wa yajuzu tashdiduha. Yang selanjutnya dzani ya. Nunnya di kasroh tanpa tasdid, bisa juga di tasdid. Bisa dzani atau dzani ya pakai tasdid. Lil musanna mudzakkar yusyaru bihi ilaihi fi halati rafi. Untuk musanna mudzakkar disyaratkan dengannya ketika rofa ya, ketika rofa marfu maksudnya. Nahu ja'ani dzani, misalnya ja'ani dzani, jadi di sini ada dzani sebagai fa'il ya. Telah mendatangiku dua laki-laki ini. Wadaini yusyaru bihi ilaihi fi halatayi nasbi wal jarri. Kemudian zaini disyaratkan dengannya ketika nasab dan jar ya. Jadi dia mansub dan majrur dengan ya ya. Kalau dikatakan ini mu'rab. Jadi nanti ada yang mengatakan mabni gitu ya. Nahu ra'aitu hadaini wa marartu bidaini. Nah di situ daini yang pertama mansub sebagai maf'ul bih, yang kedua majrur sebagai oleh huruf jar. Watani bitakhfifin nun wa tasdidiha. Nah ini tani tadi ya, yang asalnya ta jadi tani. Nunnya tanpa tasdid bisa juga di tasdid. Ilmusan al muannas fayusaru bi ilaihi fi halati rafi. Disyaratkan dengannya untuk musanna muannas ketika rofa ya. Jadi situ ilaihinya maksudnya ilal musanna al muannas gitu ya. Nahu ja'ani tani, misalnya ja'ani tani, atau bisa juga pakai tak tanis ya, ja'atni tani, telah mendatangiku dua wanita ini. Wa taini yusaru bihi ilaihi fi halati nasbi wal jarri. Kemudian ta ini disyaratkan dengannya kepada musanna muannas ketika nasab dan jar. Nahu ra'aitu taini wa marartu bitaini. Nah, ini taini yang pertama mansub, yang kedua majrur. Wa dhahiru kalamil musannifi annahuma musanayani haqiqatan. Secara lahiriah dari perkataan penulis, keduanya ini ya, zani sama tani, itu musanna secara hakiki. Wa nauma mu'rabani, dan keduanya itu mu'rab. Kazaidani sama seperti az-zaidani. Jadi ini jelas ya, karena dia kan berubah. Di mana definisi mu'rab kan dia berubah. Waladhi dhaba ilaihil muhaqqiqun annahuma mabniyani. Sedangkan pendapatnya para muhakkik, keduanya itu mabni. Liwujudi ilatil bina fihima. Karena adanya sebab yang menjadikan keduanya itu mabni ya. Wa inna ma ja'a ala suratil musanna al marfu fi halati rafi wa ala suratil musanna mansub wal majrur fi halati nasbi wal jarri. Hanyalah keduanya itu berbentuk musanna marfu ketika rofa dan berbentuk musanna mansub dan majrur ketika nasab dan jar. Falaisatil ya'u fihima munqalibatan anil alif. Maka ya-nya itu bukan pergantian dari alif. Bal kulun minhuma aslun, tapi masing-masingnya itu asli ya. Yaitu berdiri sendiri dia. Liana wuku'ahuma ala suratil mu'rab ittifaqiyun, karena keduanya itu berbentuk mufrad mu'rab ya,
itu hanya kebetulan saja. Yuk, kalau ini berarti cuman ya beda istilah aja ya. Yang penting kan cara bacanya sama. Fatakulu fi irobi nahwi ja'ani dhani. Kemudian engkau katakan untuk irobnya ja'ani dhani. Ja'firun madin dhani ismu isyaratin fi malin rofin fa'il. Nah ini menurut irob yang mengatakan mabni ya. Wa misluhu tani. Sama seperti ini tani. Watakulu fi alati nasbi wal jarri. Dhaini ismu isyaratin fi mali nasbin maf'ulun bih in kana mansuban. Wa in kana majruran nahu marutu bi dhaini alba'u harfu jarrin wa dhaini ismu isyaratin fi mali jarrin bil ba. Nah ini intinya dia karena mabni jadi fi mahalli gitu ya, fi mali rofin atau nasbin atau jarrin. Ya kalau pendapat yang satunya lagi mengatakan mu'rab ya dia berarti marfu'un, mansubun sama majrurun gitu ya. Walamatu rafihi al alif atau walamatu nasbihi atau jarihi al ya. Wal jam'i mudzakkar kana muannasan, kemudian yang jamak isim isyarah untuk yang jamak baik itu mudzakkar atau muannas jadi sama ya. Kalau jamak itu sama antara mudzakkar dan muannas. Akilan kana au ghairu akilin, berakal atau tidak berakal. Ulai bil maddi ai bi hamzatin maksuratin fi akhirih munawwanan. Ulai bil maddi yaitu maksudnya di ujungnya ada hamzah yang dikasroh yang ditanwin. Nahu ja'ani ulain au haulain. Jadi dia pakai tanwin ya, ulain atau haulain. Wa ghairu munawwanin, dan kedua yang ini yang lebih sering dipakai ya, tanpa tanwin dia. Ja'ani ulai atau haulai. Indal hijaziyin, ini menurut penduduk Hijaz. Ai al-arabil mansubin lil Hijaz, yaitu para orang Arab yang dinisbahkan kepada Hijaz ya. Yaitu Hijaz ya, Mekah, Madinah dan sekitarnya gitu ya. Wabil qasri ai bila hamzatin fi akhirih inda tamimiyin. Yang kedua, kalau jamak ini berarti ada dua versi ya. Versi Hijaz, yang kedua Bani Tamim ya. Yang Bani Tamim bil qasri yaitu tanpa hamzah. Ujungnya sama seperti tadi, cuman hamzahnya dihapus. Ai al-arabil masyhurin Bani Tamim, yaitu orang Arab yang terkenal dengan Bani Tamim. Sukani biladin Najd, yaitu penduduk negeri Najd. Waruyat aidon an Qais wa Rabi'ah wa Asad. Nah, ini juga diriwayatkan dari Qais, Rabi'ah dan Asad. Jadi tidak khusus Bani Tamim ya, yang lainnya juga ada. Yaquluna ja'ani ula wa haula. Nah, di sini jadi bacanya ula dan haula. Nah, cara tulisnya di sini disebutkan bi fathil ha wa dhamil hamzati wa fathil lam. Hanya di fathah ya, fathah panjang dia. Kemudian hamzahnya di dhammah, lamnya di fathah. Kemudian setelahnya ada alif ya. Waqad yuqalu fiha haula. Bisa juga dikatakan haula, terkadang dikatakan haula. Bi fathil ha wa sukunil wawi wa fathil lam. Haknya di fathah, wawunya disukun, lamnya di fathah. Qala al-Faqih mengatakan wa idza kana maksuran yuktabu bil ya. Kalau dia bil qasr tadi ya, yaitu Bani Tamim, alifnya ditulis dengan ya, maksudnya ya tanpa titik atau alif bengkok ya. Ai wa in kana mamdudan kutiba bil alif. Kalau dia mamdud, alifnya ditulis lurus ya, bil alif maksudnya lurus kayak di sini gitu ya. Ya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.